warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuisisi dengan kepemilikan penuh. Dan ini ada neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas yang diakuisisi dengan kepemilikan. Selanjutnya di sini ada soal, yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta. Ini didapat dari PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Kemudian dikali dengan 100% akuisisi sepenuhnya. Jadi jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta. 250 juta ini didapat dari PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Kemudian dikali dengan 100% akuisisi sepenuhnya. Selanjutnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. 5 juta ini didapat dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa manfaat aset, yakni 12 tahun. Jadi 60 juta dibagi 12 tahun hasilnya adalah 5 juta. Kemudian dikali 100% akuisisi sepenuhnya. Dan hasil jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Kemudian yang keempat yaitu mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta yang didapat dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Kemudian 25 juta ini dikali 100% akuisisi sepenuhnya. Jadi jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi pada tabel 3.9 per 31 Desember 2015. Terdapat saldo pada 1 Januari 2015 di bagian investasi sebesar 101 miliar 605 juta rupiah yang didapat dari modal saham 800 juta, ditambah saldo laba 550 juta, ditambah tanah 210 juta, dikurangi bangunan 60 juta, ditambah akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta, ditambah goodwill 100 juta, sehingga jumlah adalah 1 miliar 605 juta pada bagian investasi. Dan pada bagian rasio ini yaitu 100 akuisisi sepenuhnya. Selanjutnya yaitu pada laba bersih terdapat 250 juta di bagian investasi dan saldo laba yang didapat pada soal yaitu PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Kemudian ada dividen sebesar 100 juta yang mengurangi bagian investasi dan saldo laba yang didapat dari soal yaitu PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Selanjutnya di sini ada penyesuaian. Pada bagian akumulasi penyusutan bangunan disesuaikan menjadi 5 juta. Dan bagian goodwill dari soal di mana nilai wajar PT Andalas lebih rendah sebesar 25 juta. Jadi investasi didapat dari bagian goodwill 25 juta kurangi akumulasi penyusutan bangunan 5 juta sehingga menghasilkan 20 juta. Jadi saldo akhir 31 Desember 2015 pada bagian investasi adalah 1.735.000 rupiah, pada modal saham 800 juta, pada saldo laba 700 juta, pada tanah 210 juta, pada bangunan 60 juta, pada akumulasi penyusutan bangunan 10 juta, pada goodwill 75 juta. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal eliminasi pada perhitungan jurnal eliminasi.
Yang pertama yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. Didapat dari soal di mana melaporkan laba bersih 250 juta dan dikurangi penyesuaian 20 juta sehingga mendapatkan nilai 230 juta. Kemudian pada bagian kredit ada dividen diumumkan 100 juta pada investasi pada PT Andalas 130 juta. Kemudian yaitu mengeliminasi saldo awal investasi dengan jumlah pada bagian debit yaitu saham biasa PT Andalas 800 juta dan saldo laba sebesar 550 juta. Ini didapat dari neraca saldo PT Andalas. Dan diferensial sebesar 255 juta ini didapat dari diferensial tanah dikurangi bangunan, ditambah akumulasi penyusutan tanah, ditambah goodwill, dan di kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.605.000.000 rupiah. Kemudian yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Di sini jurnalnya yaitu ada tanah sebesar 210 juta, goodwill 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta ini didapat dari perhitungan jurnal eliminasi bagian diferensial. Dan di kredit pada bangunan dan peralatan yaitu 60 juta didapat dari tabel 3.9 dan diferensialnya adalah 255 juta. Kemudian yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu jurnalnya adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada beban penyusutan sebesar 5 juta. Yang terakhir yaitu ada mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dengan jurnal kerugian penurunan nilai pada goodwill sebesar 25 juta. Selanjutnya, pada tabel 4.0 Kertas Kerja Konsolidasian per 31 Desember 2014. Mana pada tabel ini ada neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas. Ada jurnal eliminasi dari perhitungan sebelumnya. Dan ada konsolidasian yang didapat dari neraca saldo dan jurnal. Kemudian memasukkan jurnal eliminasi dari perhitungan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas pada jurnal bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta yang dimasukkan pada akun penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta di debit jurnal eliminasi. Kemudian mengeliminasi pengakuan beban penyusutan sebesar 5 juta pada kredit di jurnal eliminasi. Kemudian mengeliminasi kerugian penurunan nilai goodwill di debit yaitu sebesar 25 juta. Selanjutnya di total menjadi laba atau rugi bersih di debit dengan sebesar 255 juta, di kredit 5 juta. Kemudian di konsolidasian ini yaitu neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas ini ditambah sehingga menghasilkan 7 miliar. Selanjutnya yaitu ada PT Nusantara ini sama jadi di sini kosong. Begitu juga dengan selanjutnya yaitu menyesuaikan. Kemudian ada tabel 4.1 PT Nusantara dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Di mana di sini ada aset yaitu ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, goodwill. Di mana nilai ini didapat dari jumlah konsolidasian yaitu ini ya sebesar
ini. Nah, jadi jumlah total aset keseluruhan yaitu 9 miliar 30 juta ribu rupiah. Kemudian di sini ada liabilitas di sebelah kredit, yaitu ada utang usaha, utang obligasi yang sama yaitu didapat dari ini. Kemudian ada ekuitas, saham biasa, dan saldo laba didapat dari konsolidasian, yaitu kemudian jumlah total liabilitas dan ekuitas yaitu 9 miliar 30 juta ribu rupiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.